akan mulai 19.30. Selamat malam, selamat datang di MZ Cafe. Edisi Juni 2022 yang diselenggarakan setiap Rabu malam pekan kedua di setiap bulannya. Saya Purnama Priyatna akan menemani Bapak Ibu pada malam ini sampai 1,5 jam ke depan. Insya Allah sudah hadir juga pada malam ini narasumber kita. Dan juga saya tampak di layar ada Coach Irfan. Ada Coach Irfan dan juga ada Bapak Ibu yang hadir di sini tinggal nama. Artinya adalah nama-namanya dan wajah-wajahnya dengan pose profile pictures yang, oh ada Mas Zaki. Selamat malam Mas Zaki. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berdoa untuk kelancaran acara kita selama 1,5 jam ke depan, dan juga untuk kesehatan kita dan juga keluarga kita. Berdoa, kita mulai. Selesai. Bapak Ibu, pada malam ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang akan membawakan topik yang apik dari seseorang yang suka minta timnya untuk nonton Netflix. Beneran tuh, beneran. Oh, narasumbernya langsung, aduh tepuk tidak. Aslinya. Ada yang nanya, Cinca? Iya beneran aslinya. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama menyimak sambutan dari MCF, President of Indonesia. Karena ini yang akan menyambut adalah seorang presiden, maka izinkan saya menyambutnya dengan protokol kepresidenan. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut MCF, President of Indonesia, Coach Irfan Irawan G. Silakan Coach Irfan. Itu trompet-trompetnya mana nggak ada. Trompet-trompet, tetot-tetotet. Telolet Om, telolet. Silakan Coach. Terima kasih Kang Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Saya sungguh bersyukur bahwa teman-teman semua ada di sini. Ini bukan sebuah kebetulan. Kita semua di sini pasti ada sesuatu yang menyebabkan kita semua ada di sini. Yes. Dan dengan ini saya menyambut teman-teman yang sudah hadir karena ini adalah salah satu sumbangsih para meta coach di Indonesia yang punya begitu banyak ilmu yang begitu dalam, ada yang luas, ada yang lebar, ada yang panjang. Dan semua ilmu-ilmu ini adalah yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman kita baik belajar neurosemantics maupun di dalam keseharian kita. Nah, para meta coach di Indonesia dengan begitu banyaknya sumber daya kita rindu untuk berbagi. Makanya acara ini ada. Sehingga apapun yang akan dibagikan ini adalah pengalaman pribadi dari setiap meta coach yang membagikan, dan kami berharap dari Meta Coach Foundation ini menjadi sumbangsih kita buat kita semua. Tujuannya adalah untuk mulai memperkenalkan neurosemantics, ilmu dasar dari meta coaching itu sendiri. Jadi kita semua di sini adalah profesional yang begitu mencintai neurosemantics dan kita yakin bahwa neurosemantics itu punya banyak manfaat buat teman-teman. Sehingga kami mengadakan ini semua untuk kita semua. Nah, meta coaching sendiri diciptakan oleh Dr. L. Michael Hall dan dibawa ke Indonesia oleh Ibu Mariani Eng. Dan kebetulan saat ini saya yang menjabat sebagai presidennya. Dan itu semua intinya adalah ilmu komunikasi. Intinya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain maupun kita berkomunikasi kepada diri sendiri. Sedangkan meta coaching itu sendiri kalau definisinya adalah sebuah percakapan yang nggak biasa. Meta coaching adalah percakapan yang langsung masuk ke dalam inti, yang masuk ke dalam pemikiran seseorang, yang tujuannya adalah untuk membantu, memfasilitasi orang-orang yang kita coach untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan cara mengambil semua sumber daya yang ada di dalam diri mereka untuk menciptakan perubahan, untuk menciptakan sebuah aktualisasi diri untuk menjadikan mereka itu lebih berdaya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga apa yang hari ini akan dibagikan oleh Coach Denny saya yakin akan membantu sekali karena Coach Denny ini sangat aplikatif di dalam bisnisnya. Dan dia menggunakan ilmu coaching ini untuk mencapai tujuan-tujuan dalam bisnisnya. Saya harap ini semua bisa bermanfaat buat kita semua dan dengan senang hati saya sekali lagi menyambut kita semua yang ada di sini. Silahkan menikmati,
silahkan menyimak, silahkan mencatat, dan silahkan belajar bersama. Dan tentunya teman-teman di sini juga pasti mungkin nanti ada pertanyaan, jangan ragu-ragu bertanya. Karena Coach Den ini setahu saya semakin digali semakin banyak keluar ilmunya. Jadi dia itu bagaikan sumur yang dalam gitu. Jadi perlu digali-gali dulu aja. Nah, oleh karena itu, yuk kita sambut Coach Denny dan yang nanti akan memoderator Kang Pur. Saya sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sekiranya kita semua mendapat manfaat. Terima kasih. Oke, thank you Coach Irfan. Kita berikan tepuk tangan virtual yuk. Ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang tampak nih bright sekali, ada Mbak Giokni juga. Halo Mbak Giokni. Selamat malam, ada Pak Sarwono. Dan juga Bapak Ibu yang tampil profil yang memilih untuk santai sambil rebahan. It's okay karena ini namanya juga cafe. Sebagaimana kita mengambil suasana state cafe, tehnya, kopinya disiapkan. Sebelum masuk narasumber kita, saya izinkan untuk memperkenalkan siapa beliau ini. Beliau adalah Coach Denny Ang, Arek Surabaya. Narasumber kita kali ini adalah seorang meta coach dan juga neurosemantics trainer. Jadi ilmu neurosemanticsnya udah sampai ke makom trainers. Dan ilmu meta coachingnya dan juga neurosemanticsnya ia aplikasikan dalam bisnis yang ia kembangkan. Ia adalah seorang founder dari Gadai Syariah Group. Mau gadai apa ya? Kalau ada kata gadai saya langsung pikir gadai apa nih? Direktur dari PT Pelatih Sukses Indonesia dan juga seorang head coach bisnis sukses Indonesia. Jangan salah, beliau juga seorang penulis, jadi perjalanan bisnisnya ditulis dirangkum dalam buku berjudul 8 Rahasia Bisnis Pengusaha Tionghoa. 8 rahasia, mau tahu rahasianya? Beli bukunya. Hanya lu mau gratis saja lah. So bagaimana beliau membangun bisnisnya, men-scale up bisnisnya, juga membuat bisnisnya sustain using meta coaching dan juga neurosemantics. Hadirin yang berbahagia, lemari sudut menghiasi ruang. Mari kita sambut Coach Denny Ang. Silakan Coach. Selamat malam semuanya, selamat malam Bapak Ibu. Thank you untuk Kang Pur, juga thank you untuk Coach Irfan, juga buat teman-teman semua malam hari ini, selamat datang. Malam ini kita akan membahas tentang bisnis ya teman-teman. Dan bagaimana sih kita mengaplikasikan ilmu meta coaching atau neurosemantik dalam bisnis. Nah sebenarnya juga apa yang saya ceritakan ini juga nggak jauh sih sebenarnya dari apa yang diajarkan oleh Kang Pur, oleh Coach Irfan, ada juga beberapa NS trainer di malam hari ini seperti itu. Ada Haji Giokni di sini. Nah, saya akan mulai untuk share screen, izin share screen. Silakan. Oke, iya oke, kelihatannya. Oke. Nah, kenalkan nama saya Denny Ang, teman-teman. Jadi saya founder dari Gadai Group, Gadai Syariah, Perumahan. Ini bisnis tarar. NLP trainer ini terus ya. Ini salah satu bisnis saya. Ini juga ada bisnis, beberapa lini bisnis dari saya. Juga ada beberapa yang lain lagi. Saya pernah hitung-hitung kurang lebih ada hampir 20-an. Ya, mungkin sekarang ada 20. Ada 20 unit bisnis, teman-teman. Apa yang saya lakukan kok bisa sampai 20 unit bisnis, nanti juga saya akan share teman-teman. Sebenarnya yang saya lakukan itu sebenarnya juga bukan membangun bisnis dari awal sebenarnya. Yang saya lakukan adalah saya mencari bisnis yang sudah mulai settle, yang ada orangnya, business owner-nya udah mulai settle, di situ saya mulai ajak untuk bekerja sama, hal seperti itu. Nah, teman-teman, kita bahas tentang bisnis coaching, teman-teman. Kalau kita bahas tentang bisnis coaching ya, dulu waktu awal-awal sebelum saya membangun bisnis, saya beruntung sekali. Kenapa? Karena saya itu ikut SCMC dulu tuh, Meta Coaching Mastery di Bali. Nah, setelah itu saya mulai masuk membangun bisnis, teman-teman. Nah, hal yang paling bermanfaat adalah memang banyak tools dari Meta Coach Neurosemantik yang saya aplikasikan dalam bisnis. Lalu berikutnya sebenarnya kalau buat teman-teman, bagaimana sih kalau seorang coach ya
seorang meta coach atau seorang coach, mereka ingin meng-coaching seorang business owner gitu ya. Nah, atau bagaimana sih kita mengaplikasikannya dalam diri kita ketika kita membangun bisnis. Nah, maka ketika kita membahas di business coaching, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yaitu pertama adalah tentang people-nya, yaitu tentang bisnisnya. Maka kalau kita bilang business coaching, maka sebenarnya kita coach itu adalah orangnya di dalam konteks bisnis, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita bahas kita mengcoaching bisnisnya, nah maka itu larinya ranahnya ke konsultan, ke mentoring gitu loh. Nah, tapi kalau kita bahas bisnis coaching, sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Kita mendevelop, kita mengeluarkan potensi, kita analyze the best dari ownernya, dari manajernya, dari direkturnya, dari orang-orang yang terlibat di dalam bisnis ini, teman-teman. Nah, kita develop mereka. Ketika kita develop mereka, keluarkan potensi yang terbaik. Kalau di neurosemantik atau di meta coaching, kita membawa mereka ke fase self-actualization. Artinya kita bukan hanya, kalau terapi kan memperbaiki masa lalu, tapi kalau ini kita bawa mereka menuju goal mereka, dan ketika mereka mencapai goal mereka, itu mereka mengeluarkan potensi yang terbaik dalam diri mereka. Nah, jadi kalau seandainya seorang meta coach atau Anda seorang coach, bagaimana Anda membangun atau bagaimana Anda menjadi seorang business coach? Maka yang Anda lakukan adalah Anda membangun orangnya dan Anda memperlengkapi diri Anda dengan tools bisnis, teman-teman. Gitu. Nah, jadi ketika menjadi coaching, memang kita coach adalah orangnya, gitu, dalam konteks bisnis. Nah, karena ada konteks bisnisnya, paling kita perlu tahu tentang beberapa hal, terutama fondasi tentang bisnis seperti itu. Nah, maka kalau di neurosemantik, di meta coach, kita mengenal yang namanya matrix, teman-teman, ya kan? Itu Coach Irfan juga teman-teman Kang Pur sekarang mengajarkan tentang yang namanya matrix, teman-teman. Nah, matrix ini adalah yang berhubungan dengan self, power, others, work, dengan time. Nah, saya jelaskannya agak ini dulu ya, teman-teman ya. Saya persepsi saya, teman-teman paling nggak sudah tahu sedikit lah tentang matrix ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, contoh kalau seandainya cerita misalnya kayak orang yang mau membangun bisnis. Kalau orang baru start bisnis ya, maka biasa self-nya ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apakah dia merasa layak dalam berbisnis? Apakah dia bisa mengizinkan ketika orang berbisnis, ketika orang awal-awal menjadi entrepreneur, hal yang paling diperhatikan adalah berani nggak menghadapi yang namanya kegagalan, berani nggak menerima ketika dia gagal. Dan di sini presupposisi di neurosemantik, di NLP juga berperan penting bahwa kita bukanlah frame kita bukanlah apa yang terjadi pada diri kita, teman-teman. Ya, tapi kita bisa nggak menerima diri kita apa adanya, mengapresiasi diri kita, bahkan kita mengagumi diri kita. Bahkan kita bisa tetap dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun, kita bisa mengapresiasi diri kita. Nah, itu perannya dari self itu. Nah, berikutnya adalah power. Misalnya kalau kita baru membangun bisnis, teman-teman, contohnya ya, power ini kan adalah bagaimana kita bisa berkuasa atas apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita think, feel, baru speak, sama behaving ya. Nah, bisa nggak ketika awal-awal kita berbisnis, ketika orang berawal-awal berbisnis, apakah ketika lingkungan tidak setuju, ketika lingkungan Anda tidak support dengan apa yang Anda lakukan, apakah Anda punya power untuk hal itu? Teman-teman, waktu saya membangun Gadai Syariah, keluarga saya itu termasuk orang yang tidak setuju saya membangun bisnis ini. Jadi saya membangun yang namanya jasa keuangan. Nah, ketika saya membangun jasa keuangan ini, keluarga saya adalah orang awal-awal yang mereka nggak setuju gitu. Mereka mengira yang saya buat ini adalah bisnisnya minjemin orang, lalu pakai debt collector, lalu kasih bunga berbunga dan segala macam. Nah, ketika itu terjadi, apakah saya punya power untuk hal itu? Apakah
apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, itu saya bisa tetap strong. Dengan apa yang saya tidak terpengaruh dengan omongan orang, teman-teman. Ya, jadi awal-awal ketika bangun bisnis kan seperti itu biasanya. Bisa terpengaruh nggak dengan omongan orang, ya kan? Atau yang kedua adalah yang berhubungan dengan power adalah bagaimana ketika kita mulai menawarkan jasa kita mulai jualan. Ya. Namanya bisnis di awal ya kita berjualan. Start fase awal membangun bisnis itu simple, bisa jualan. Selama bisa jualan ya maka kita ada bisnis. Kalau nggak bisa jualan ya nggak ada bisnis, teman-teman. Nah, ketika jualan maka self power itu ya penting, ya kan? Baru begitu setelah self power maka berikutnya adalah yang berhubungan dengan others. Others adalah bagaimana kita persepsi kita terhadap orang lain. Kalau kita beranggapan bahwa orang lain itu mau untung aja dari kita, orang lain itu nggak mau mengerti kita, wah repot. Lalu word ini penting juga nanti. Word ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, dengan operasional. Ketika Anda bangun bisnis, maka Anda perlu mengatur keuangan, finance, bagaimana Anda mengatur modal, bagaimana marketing. Jadi, awal-awal membangun bisnis, dimensi word ini benar-benar inilah fase di mana Anda perlu banyak ikut pelatihan deh. Pelatihan online, apalagi sekarang banyak tentang keuangan, tentang operasional, tentang marketing, tentang permodalan, apapun itu tentang itu hajar belajar. Kenapa? Karena itu membuat penting sekali di dimensi waktu, word. Lalu berikutnya adalah ini mau berbagai fase bisnis ini penting sekali time. Awal bisnis waktu Anda habis untuk operasional, untuk jualan. Tapi ketika bisnis Anda berkembang, waktu Anda habis untuk mengelola orang, teman-teman. Nah, ini contoh-contohnya satu gambaran mengenai apa itu the matrix ya. Jadi ada yang saya ambil ini adalah 5 matrix, padahal ada tentang state matrix, ada intention, ada apa lagi itu, ada 7. Nah, tapi yang saya jelaskan tentang self power, other, word sama time dulu. Nah, maka kalau kita bahas berbagai macam fase bisnis, teman-teman, baik itu fase membangun awal, fase mengembangkan bisnis, fase sistemasi, fase kita scale up, bahkan kita lagi mau IPO-kan bisnis, ya. Saya sangat bersyukur. Kebetulan salah satu bisnis saya lagi kondisi on track untuk IPO. Maka self power, other ini semua penting nih. Nah, baru nanti ketika lebih jauh lagi, kalau teman-teman bisa ada kesempatan belajar ini, bisa belajar tentang lebih lengkapnya lagi, ada state gitu ya, ada meaning sama ada intention gitu. Nah, saya lanjut dulu teman-teman. Ya, saya lanjut dulu. Ini gimana? Baru bisa. Nah, aku kayaknya bentar. Ya. Oke. Nah, maka semua dimulai dengan sebuah definisi, teman-teman. Nah, definisi ini menentukan seberapa besar bisnis kita, teman-teman. Jadi, kalau kita bahas, aku lagi mau bisnis nih, ya, maka kalau kita bahas bisnis, menurut kamu bisnis apa ya? Pokoknya aku menghasilkan duit dah. Ya udah, maka bisnis kita sebatas menghasilkan uang. Mau sekarang dan sepanjang masa itu akan isinya menghasilkan uang. Loh, Coach Denny, bukannya bisnis itu menghasilkan uang? Yes, bisnis menghasilkan uang gitu loh. Ya kan? Tapi maka bisnis kita itu akan sebesar definisi kita, udah itu dah. Itu saya ketemu banyak sekali business owner, entrepreneur. Semuanya itu bergantung dari definisinya dia. Kalau definisinya dia, bisnis itu adalah sesuatu yang menghasilkan profit, maka dia nggak akan peduli sama yang namanya omset. Dia nggak akan peduli sama top line. Kalau bahasanya kita di perusahaan itu, di laporan keuangan, top line itu adalah omset. Bottom line itu adalah profit. Jadi kalau orang fokusnya adalah, wah pokoknya aku usaha yang penting rame gitu ya, ya udah, targetnya ya rame, that's all, selesai. Maka yang dia cari usahanya rame, beres gitu loh. Nah, kalau dia bilang usahanya rame, yang dia peduli adalah apa? Yang penting uangnya banyak masuk. Uang masuk belum tentu profit. Maka banyak orang bisnisnya besar, usahanya besar, omsetnya besar, tapi nggak ada uangnya, profitnya nggak ada.
Ya kan? Tapi ada orang fokusnya adalah kalau aku bisnis ya aku cari profit bukan cari omset gitu loh. Nah, ada juga orang punya definisi adalah ada orang yang punya definisi kalau aku mau bisnis ya aku punya usaha yang dilakukan oleh tim secara bersama-sama dan menghasilkan profit. Ini bagus nggak teman-teman? Bagus gitu loh. Intinya nggak ada yang salah di sini. Hidup bisnis kita berkembang sebesar definisi dari pikiran kita. Simpel itu aja. Nah kalau ditanya, coba kalau Coach Denny definisinya apa? Aduh, definisiku sabrek-abrek deh. Definisi saya, kalau menurut saya bisnis itu adalah rangkaian aktivitas satu yang bermanfaat, menghasilkan profit, dilakukan oleh tim saya yang semangat dan bahagia. Mereka bisa berkembang dengan mandiri tanpa kehadiran saya. Yang kemudian nilainya, jadi nilai dari apa yang mereka lakukan, itu semakin lama semakin bertambah, semakin tinggi. Yang profitnya masuk ke rekening saya dan bisa diwariskan ke keturunan saya. Nah, Coach, ini definisinya kayak gini. Benar, definisiku dari awal gini. Nah, teman-teman gini. Definisi saya yang nomor 5, teman-teman. Jadi gini. Definisi saya yang nomor 5, yang nilainya semakin tinggi. Itu baru muncul definisi itu setelah saya mengerti tentang jual beli perusahaan. Setelah saya ngerti bagaimana buy and sell sebuah bisnis, teman-teman. Jadi kemarin ketika saya banyak belajar tentang persiapan IPO, ya ketika kita persiapan IPO di situ saya belajar tentang valuasi perusahaan. Saya belajar ternyata kita bisnis itu ternyata ada nilainya dan kita bisa jual bisnis kita. Dan memang akhir dari sebuah bisnis, teman-teman. Nah, ini saya perlu infokan dulu ke teman-teman. Akhir dari sebuah bisnis, tujuan akhir dari sebuah bisnis, actually itu adalah bisa dijual, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda mau dapat uang besar dari bisnis ya itu dijual, teman-teman. Nah, maka definisi saya yang nomor 5 itu baru muncul, baru beberapa waktu ini muncul. Jadi yang namanya kita punya definisi dalam bisnis itu terus dinamis, teman-teman. Berkembang sesuai dengan pemahaman kita akan bisnis, pemahaman kita di lapangan. Kalau teman-teman baru mau mulai bisnis, Anda pasti akan mulainya keribut riuh banget itu di lapangan. Semua dikerjakan sendiri. Pagi ngurus operasional, ngurusin marketing, ngurusin bagaimana ngantar barang dan segala macam. Malam itu biasa totalan, malam itu biasa urus pembukuan. Ya paling nggak kalau sudah berkeluarga, berarti pasangannya biasanya yang bagian keuangan, bagian transfer gitu. Nah, nanti kalau sudah mulai rame, ya tergantung sekarang definisinya berkembang apa enggak. Nah, makanya kalau Anda sebagai seorang coach membantu seorang business owner, teman-teman, maka yang Anda lakukan apa sih? Membantu mereka dari paling basic definisi. Apa definisinya? Kalau dia bilang, saya mau berbisnis, maka definisi bisnis itu apa bagi mereka? Kalau mereka bilang, saya mau supaya profit, ya, maka apa definisi profit bagi mereka? Ya, maka di sini saya ingat banget kalau lagi di benchmark sama Coach Irfan gitu ya. Ada yang namanya definition word gitu, mendefinisikan sebuah istilah gitu. Dan ini ternyata penting di sini, teman-teman. Kalau ada ngomong, aku lagi mau bisnis, gitu ya, maka apa definisi bisnis bagi mereka? Dan definisi ini menentukan besarnya bisnis Anda, teman-teman. Ya, jadi berikutnya lagi. Satu hal itu definisi, lalu berikutnya lagi adalah identity, teman-teman. Ketika kita menjalankan bisnis, identity kita itu sebagai siapa? Nah, sebentar, sebelumnya saya balik dulu teman-teman. Tentang definisi friend. Dari pengalaman saya, tidak semuanya bisnis saya itu definisinya sama. Saya punya bisnis yang definisinya ini. Rangkaian aktivitas menghasilkan profit bisa berkembang nilai semakin tinggi. Saya punya bisnis ini. Ada beberapa yang bisnisnya definisinya ini. Tapi ada bisnis saya yang definisinya definitely bukan ini, teman-teman. Definisinya simple. Bisa sesuatu aktivitas yang saya sukai, menghasilkan uang, dan kalau saya kerjakan membuat saya semakin happy. Tapi di situ nggak ada timnya. Tapi di situ nggak ada bisa berkembang tanpa saya. Nggak ada di situ. Yaitu apa? Bisnis coaching saya. Ketika saya menjalankan bisnis coaching saya atau bisnis konsultan saya, maka di situ nggak ada yang namanya membangun tim bisa berkembang apa segala macam, karena di sana adalah sesuatu yang saya sukai. Misalnya saya sebagai trainer, maka saya membangun bisnis trainer dan saya ada di situ. Ya definisinya semua berhubungannya ada saya. Tanpa ada saya bisnis itu nggak berkembang. Selesai gitu. Tapi lain cerita, misalnya saya membangun sebuah bisnis konsultan atau coaching konsultan bisnis di situ, saya membangun timnya, saya membangun budaya dan segala macam. Nah, maka
tergantung, setiap bisnis itu definisinya bisa berbeda-beda bagi kita, teman-teman. Nah, saya punya berbagai macam bisnis dan masing-masing bisnis itu definisinya beda. Saya punya perumahan. Definisi perumahan saya itu simpel banget loh. Ya, sebuah bisnis yang dimana uang saya, bisnis yang membantu supaya uang saya nilainya nggak turun. Simple loh. Caranya gimana? Saya punya dana, saya belikan tanah, tanah itu saya bangun jadi rumah, lalu rumahnya saya sewakan. Nah, jadi definisi saya ini adalah orang lihat itu adalah bisnis perumahan, tapi bagi saya simple adalah bisnis supaya uang saya nilainya nggak turun dan nilainya semakin naik dan saya dibayar untuk itu. Jadi saya dibayar ketika uang saya nilainya semakin naik dan saya dibayar ketika uang saya semakin naik seperti itu. Kenapa kok bisa semakin naik? Karena nilai propertinya semakin naik. Nah, maka ketika orang punya bisnis properti, definisinya beda-beda. Ada teman saya bangun bisnis properti, dia beli tanah, bangun ruko, terus dijual. Beli tanah, bangun ruko, dijual. Kenapa? Karena definisinya adalah bisa jadi adalah sebuah bisnis yang menghasilkan uang yang sekali deal langsung bisa besar misalnya. Sebuah bisnis yang putarannya nilainya besar, bisa jadi seperti itu. Nah, setiap dari kita punya definisi berbeda. Satu orang terhadap masing-masing bisnis, definisinya ini bisa beda-beda, teman-teman. Apalagi masing-masing orang terhadap berbagai macam bisnis. Nah, maka apabila Anda seorang coach, maka bagaimana kita membantu seorang business owner, bantu mereka dari definisinya. Loh, saya tuh banyak ketemu klien atau teman saya yang dia menjalankan bisnisnya definisinya simpel. Dia punya bisnis yang besar. Ini true story. Dia punya bisnis yang besar, punya cabang dan putarannya besar banget satu bulan sampai miliaran banget, sampai miliaran ya, bahkan hampir 10M per bulan. Definisi bisnisnya simpel. Ini apa tujuan? Apa definisi bisnis ini bagi kamu apa? Ya simpel sih kok. Aku menjalankan bisnis supaya nggak dimarahi papaku dan supaya aku menghasilkan income dan papaku juga menghasilkan income. Beres loh. Income definisi sangat sederhana. Jadi tujuan dia menjalankan bisnis ini ya karena disuruh papanya, ini bisnis papanya. Simple. Gitu loh. Makanya ketika dia mau mengembangkan, dibikin autopilot, dia mau membangun bisnis ini supaya bisa berkembang tanpa ada dirinya, kebingungan dia. Kenapa? Karena dia punya satu definisi. Menjalankan bisnis ini sama dengan menjalankan perintah orang tuanya. Selesai. Kalau seandainya ini dipercayakan kepada orang lain, ada profesionalnya, dia punya satu kekhawatiran. Ya. Dia ada frame yang mengganggu di situ. Berarti yang menjalankan orang lain. Nanti kalau ada problem, nanti aku bisa dimarahin. Atau enggak, aku nggak berbakti sama orang tuaku. Selesai. Karena definisinya seperti itu, teman-teman. Lalu berikutnya identity-nya. Nah, sekarang identity ini penting. Ini saya terakhir belajar ini penting banget, teman-teman. Contoh, ketika kita orang membangun bisnis, ya, dia ini menjadi pedagang atau pebisnis, itu satu hal. Contoh, pedagang, ya orang punya satu jualan bakso, ya, lalu dia bawa itu kemana-mana, ya dia berdagang, dia dagang bakso. Tapi beda kalau dia pebisnis bakso, teman-teman. Kalau dia pebisnis bakso, maka dia mengatur gimana caranya, dia punya banyak gerobak yang jalan bersamaan tanpa ada diri dia, gitu. Nah, identity ini penting loh, dan saya itu berapa waktu kejebak. Jadi kemarin saya itu kebetulan sedang di coach oleh seorang bisnis coach. Jadi kebetulan saya juga ada seorang bisnis coach yang bantu saya. Beliau tanya, Coach Denny, pada saat Coach Denny berada di bisnis Coach Denny yang ini, jadi saya sedang membahas satu bisnis. Identitinya Coach Denny di bisnis ini sebagai siapa? Sebagai pebisnis atau sebagai coach? Ya, jadi saya lagi berkonsultasi mengcoaching bisnis konsultan saya gitu loh. Kalau di bisnis saya yang lain di Gadai Syariah ataupun di perumahan ataupun di beberapa kita ada bisnis transportasi dan yang lainnya. Di sana identitas saya jelas as a business owner gitu loh. Tapi ketika saya berada di bisnis coaching dan konsultan saya, di situ identitas saya kecampur. Coach saya sampai bingung, Coach Denny ini sebagai siapa? Sebagai coach atau sebagai business owner? Coach Denny harus jelas. Perlu jelas. Kapan sebagai seorang coach, kapan sebagai business owner. Nah, ketika saya sebagai business owner, ya maka saya memperlakukan itu sebagai bisnis.
Tapi kalau saya sebagai coach ya, berarti saya memperlakukan ya saya sebagai coach gitu loh teman-teman. Maka ketika kita misalnya mengikuti pelatihan malam hari ini, kita ikut training malam hari ini, identity kita ketika kita lagi belajar ini apa? Sebagai pembelajar, atau sebagai pebisnis yang sedang belajar, atau seorang apa? Apa identity kita, teman-teman? Nah, contoh saya ini dalam di bisnis di perusahaan saya juga ada yang seperti ini. Saya tuh punya satu manajer. Beliau ini menangani satu divisi yang menurut saya cukup penting ya, dan membawahi banyak sekali orang. Dia membawahi tim. Tapi divisi dia nggak berkembang, teman-teman. Divisi dia nggak berkembang, saya tuh bingung. Padahal dia ngerti banyak hal dan ini adalah dan dipercayakan sebagai seorang manajer. Lalu ketika kita cari tahu, saya tanya paling simpel, Pak, Bapak ini memposisikan diri Bapak, identitinya Pak. Hah? Sebentar. Iya ya. Oke. Nah, teman-teman. Nah, jadi bagaimana memposisikan diri itu sebagai business owner, sebagai manajer. Jadi ketika seorang manajer, apakah dia identitinya sebagai seorang manajer atau dia memposisikan dirinya adalah sebagai seorang karyawan atau sebagai di front office seperti itu, teman-teman. Jadi identity ini penting. Nah, ketika ini juga menjelaskan kenapa banyak orang mereka sebelumnya seorang profesional, lalu mereka membangun bisnis. Nah, yang kacau itu kalau gini, sebagai profesional dan sebagai membangun bisnis. Ketika sebagai profesional, identitinya adalah seorang profesional. Tetapi ketika sambil membangun bisnis, nah di bisnisnya dia identitinya masih sebagai profesional gitu loh. Nah, maka perlu penting banget switching. Tahu kapan sebagai profesional, kapan sebagai pebisnis, kapan sebagai pedagang, kapan sebagai pebisnis, teman-teman. Nah, jadi identitinya perlu clear ini. Atau kapan sebagai marketer gitu loh. Nah, kalau ini adalah kita tentang cash flow quadrant, employee, self-employee, business owner, dan investor, teman-teman. Ya, jadi bagaimana kita belajar bagaimana menghasilkan income itu adalah dari kuadran business owner, employee, dan self-employee ini teman-teman bisa pelajari dan saya yakin teman-teman banyak yang memahami. Dan ini juga penting as identity. Identity kita siapa nih? Sebagai pebisnis atau sebagai self-employee, orang yang bekerja jasa untuk dirinya sendiri, atau identity sebagai investor, atau identity sebagai employee. Saya kasih satu contoh, teman-teman. Saya kasih satu contoh ya. Saya di perusahaan saya, identity ini penting. Ada di satu meeting, contoh ketika saya berada di Gade Syariah misalnya. Ada satu meeting, saya memposisikan diri adalah sebagai shareholder, sebagai pemegang saham. Nah, maka identity saya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, saya berpikir dari sudut pandang adalah seorang pemegang saham. Tapi di meeting itu juga, kadang saya perlu berpikir, identity saya adalah sebagai seorang konsultan. Bagaimana kalau saya sebagai konsultan, identity saya, apa yang perlu saya lakukan? Apa tindakan saya? Jadi penting sekali mengenali identity kita ini siapa. Apalagi family business. Banyak family business kacau balau berantakan nggak jelas karena nggak ngerti, tidak tahu pada saat lagi di meeting, saat mengambil sebuah keputusan, dia tidak tahu dia identitinya sebagai siapa. Ya, ketika di bisnis, kalau ini saya punya satu cerita gini. Pernah satu kali saya membangun sebuah bisnis dan itu saya salah satu partner bisnis. Jadi ada 4 orang. Nah, salah satunya itu adalah adik saya. Ya. Maka ya ketika saya berada di meeting dalam bisnis itu, identity saya jelas sebagai pebisnis. Nah, kalau sebagai pebisnis, ketika adik saya bikin kesalahan ya saya tegur. Ketika adik saya nggak perform ya saya tegur. Terakhir ya saya keluarin gitu loh, karena dia nggak perform gitu loh. Tetapi di luar dari meeting, saya memposisikan diri sebagai kakaknya. Ya, sebagaimana saya sebagai kakaknya, saya membantu adik saya sebagai identity. Nah, bisnis family business itu berantakan kenapa? Karena tidak jelas identitinya, teman-teman. Nah, oleh karena itu makanya perlu ketika misalnya family business gitu ya, ketika Anda lagi diskusi, perlu dikasih frame di awal. Ini sebagai siapa nih? Sebagai keluarga yang lagi rembukan masalah bisnis, atau ini identitinya adalah sebagai
orang yang terlibat di dalam bisnis. Jadi identity ini sangat penting, teman-teman. Identity kita ini siapa nih? Gitu. Dan ini penting banget nih. Jadi kemarin itu saya tersadarkan banget tuh waktu saya ditanya, Coach Denny, waktu Coach Denny di bisnis coach di perusahaan coachingnya Coach Denny sebagai siapa? Sebagai coach atau sebagai business owner? Waduh, saya baru iya coach, aku sebagai coach ya. Ya itu jawabannya, gitu loh. Ya, jadi perlu tahu kapan memposisikan as a business owner, kapan sebagai seorang coach. Dan sama teman-teman, kita memposisikan identity kita sebagai siapa, gitu loh. Nah, lalu berikutnya teman-teman adalah kita masuk dari fase bisnis ya, teman-teman. Kalau kita lihat awal-awal orang berbisnis, yang pertama biasanya mindsetnya pedagang. Semua dikerjakan sendiri, waktunya habis, bingung marketing, bingung jualan, bingung cari produk yang menghasilkan. Nah, maka kalau kondisinya seperti ini, teman-teman, maka kita bisa membantu mereka ya, bagi teman-teman yang sudah mengerti tentang meta coaching ya, tentang neurosemantik. Kita bisa membantu mereka yang paling simpel dari save power others worth sama time-nya mereka. Nah, untuk belajar ini lebih dalam lagi, saya ngajak teman-teman kalau ada kesempatan ikutlah yang awal yaitu APG, Accessing Personal Genius, teman-teman. Di sini Anda akan banyak belajar tools yang akan membantu Anda untuk bisa yang tentang self power others seperti itu. Nah, contoh teman-teman kayak misalnya kalau orang masih awal-awal membangun bisnis, seperti saya biasa, nah gini, contoh pada saat yang bersamaan, ada satu bisnis saya yang fasenya itu udah tinggi banget, dia fasenya udah sampai mau IPO. Tapi saya juga ada bisnis yang lagi fasenya masih awal banget loh, masih baby banget itu loh. Ada lagi satu yang fasenya adalah lagi tengah-tengah nih, sudah masuk fase tengah-tengah. Nah, penting sekali mengetahui bisnis kita ini ada fasenya di fase mana. Nah, kalau di fase awal ya, itu fasenya hubungannya adalah bagaimana membangun, kalau dari self-nya, membangun kepantasan diri, kemudian resilience ya, kayak gitu. Power, bagaimana bisa, bukan cuek ya, bahasa paling sederhananya apa ya? Cuek, bukan cuek ya, tapi adalah kalau orang ngomong itu, ya silakan ngomong gitu loh, tapi belum tentu itu mempengaruhi ke aku. Gitu. Lalu ke others, bagaimana hubungan dengan orang, bagaimana kita belajar menghargai orang lain. Lalu word, ini yang tadi saya bilang, belajar tentang finance, kita perlu belajar tentang marketing, kita belajar tentang apalagi keuangan, marketing, operasional, banyak hal di sini. Belajar mengelola waktu, mengelola prioritas, kayak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini mengetahui pentingnya di fase bisnis kita itu, teman-teman. Oke. Berikutnya adalah, nah, lalu di berikutnya adalah tentang fase berikutnya adalah bagaimana ketika kita sudah bisa jualan, kita sudah bisa operasional running dengan baik, kemudian berikutnya lagi keuangan pun juga sudah stabil, sudah mulai ada klien dan segala macam, maka berikutnya adalah kita mulai membangun tim kita. Nah, kita meng-hire orang. Nah, di sini saya bangun orang, lalu mulai mencari yang namanya permodalan, mau pakai investor, mau pakai bank, atau kemudian kita bangun budaya di usaha kita sendiri, kita mulai membangun sistem, kita mulai membangun tim kita, dan ini kita biasanya mulai memperhatikan yang namanya pajak. Lalu kita mulai memperhatikan badan usaha. Nah, teman-teman, notes dari saya sangat penting sekali. Anda mulai memahami di sini nanti pentingnya perlunya pakai UD, CV, atau PT. Bisa jadi pertama kali Anda pakainya UD, lalu Anda berikutnya berkembang jadi CV, lalu berkembang lagi jadi PT. Karena masing-masing ada plus minusnya. Dan itu ada hubungan dengan perpajakan. Lalu juga mulai membangun yang namanya kolaborasi. Berkolaborasi dengan perusahaan lain, usaha lain, seperti itu. Ya, intinya di sini mulai ada timnya lah. Tim keuangan mulai ada, tim
marketing mulai ada kalau Hotman Paris mulai ada Aspri gitu ya, mulai ada asisten pribadi kayak gitu. Nah, lalu berikutnya lagi adalah mulai ekspansi. Nah, kalau udah ekspansi ini, maka budayanya sudah ada, maka berikutnya membangun duplikasinya. Lalu sudah meng-hire top profesional, teman-teman, untuk di kalangan direksi. Mencari orang-orang yang S2, S3, yang punya pengalaman di bidang yang sama, ada 5 tahun, 10 tahun. Di sini kita mulai berani untuk gaji tinggi. Kalau yang di sini, di fase sistemasi, ketika kita mencari karyawan, kita tantangannya adalah berani nggak nyari yang pinter, berani nggak nyari yang punya skill, berani nggak untuk menggaji agak tinggi gitu loh. Ya, di sini levelnya ya berani nggak mulai gaji orang kelasnya 5 juta, 7 juta, berani nggak di sini. Jadi punya keberanian berani menggaji orang level 7 juta, 8 juta, 10 juta. Lalu juga punya keberanian untuk mempercayakan kepada profesional. Mulai mempercayakan kepada tim kita. Nah, itu fase ini, sistemasi ini. Nah, ini membangun develop people-nya lumayan loh, teman-teman. Artinya kalau ini adalah kita meng-coach seorang business owner. Nah, ini kenapa saya bilang ini fase yang cukup penting pada saat itu. Adalah contoh, teman-teman. Misalnya adalah saya punya keberanian nggak untuk meng-hire manajer yang gajinya 6 juta, 7 juta. Nah, ketika saya mau meng-hire manajer gaji 6 juta, 7 juta yang sebelumnya saya nggak pernah. Nah, maka di dalam saya kan ada kekhawatiran. Ya, ada kekhawatirannya banyak tuh. Bisa bayar gajinya apa enggak, ini bisa saya percaya apa enggak, kerjaannya bisa seperti saya atau tidak gitu ya. Nah, itu kalau ketumpuk-ketumpuk nanti jadinya dragon state itu. Seperti yang nanti teman-teman pelajari kalau ikut APG. Ya. Jadi state yang bahkan bisa menyerang kita gitu loh. Tidur pun bisa kepikiran, bisa khawatir sendiri, bisa gelisah, bisa nggak nyaman, bisa sakit gitu ya. Kenapa? Karena kepikiran. Terus berikutnya tentang mulai berpikir, kalau di sini mulai berpikir bagaimana keuangan. Di sini mulai mengerti tentang yang namanya budgeting. Kita mulai misalnya Anda jualan produk nih, rame. Ya. Lalu 3 bulan lagi, 4 bulan lagi mulai lebaran. Nah, maka sekarang nih kalau 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 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi di sini lebaran, teman-teman. Maka di sini kan kita mulai mempertimbangkan nih bahan baku kita stoknya berapa, kita mau produksi berapa dana yang perlu kita siapkan. Kalau nggak ada dananya, berani nggak pinjam dananya. Ketika mau mulai pinjam dananya, mulai mikir bisa bayar apa enggak, kira-kira nanti bisa laku apa enggak. Ya, maka di situ yang berhubungan dengan, maka yang penting dari sini apa? Yang penting dari sini adalah people-nya, business owner-nya. Business owner-nya berani nggak? Business owner-nya yakin nggak? Dia punya intentionnya, dia punya frame, dia punya strategiknya cukup nggak? Gitu. Terus ketika dia berani untuk pinjam dana yang besar, orang-orang mulai bilang, wah lu nekat lu gila lu yakin nggak seperti ini? Nah maka di situ kembali lagi power zone-nya, kuat nggak tuh power zone-nya? Ketika banyak orang mulai mempertanyakan keputusannya dia, kok orang ini berani dan segala macam. Lalu ketika terjadi sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, bagaimana save-nya dia, bagaimana dia mengelola waktunya dia. Jadi semuanya itu berhubungan, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi business owner, setiap fase bisnis, dia punya challenge-nya sendiri-sendiri. Nah, makanya penting banget teman-teman belajar di APG, di NLP Prac, di Master Prac, atau bisa ikut SCMC. Karena belajar tools-tools bagaimana mengelola diri, belajar tentang metrik gitu ya. Jadi kita ngerti gitu loh. Jadi ada fase awal, ada fase sistemasi, begitu fasenya berikutnya ekspansi. Ini fasenya cukup ekstrim sekarang. Berani nggak menggaji orang di level 20 juta, 30 juta, 40 juta? Ya berani nggak kita meng-hire orang-orang yang levelnya kita nggak kenal sebelumnya, ya. Tapi orang ini punya pengalaman, punya pendidikan yang tinggi dan pengalaman di bidang kita juga cukup kuat, ya, dan punya nama juga. Lalu berani nggak kita hire dia? Artinya berani nggak menggaji di level 20, 30, 40 juta seperti itu.
keberanian untuk menggaji yang level 4 juta sama keberanian untuk menggaji yang level 30 juta itu beda. Udah beda banget loh. Kita gaji yang 4 juta, 5 juta ya oke lah biasa. Tapi ketika sudah waktunya mau gaji yang 30 juta, 40 juta itu ya sempat berapa hari ya gimana ya, iya apa enggak gitu lah. Itu kan frame-nya itu benar-benar konflik. Frame-nya konflik kan gitu. Nah, lalu bagaimana kita bisa belajar meningkatkan valuasi? Dan di sini, contoh kalau di sini adalah mulai berani untuk share saham. Berani nggak saya mendelusi atau mengurangi saham saya, mengurangi kepemilikan saya, saham saya. Jadi saya punya saham sekian persen, tiba-tiba karena ada investor masuk dengan dana besar, berani nggak saya, rela nggak saya untuk memberikan porsi dari saham saya. Itu hal yang berbeda lagi, teman-teman. Jadi yang saya gunakan apa ya? Teknik-tekniknya di neurosemantik, teknik-tekniknya di meta coaching gitu loh. Ya kan? Ini ikhlas enggak nih, ya kan? Nah, ikhlas enggak nih lepas saham? Ya udah kalau bagaimana bisa ikhlas ya belajar untuk accept, gitu. Belajar tetap menerima, belajar untuk menghargai apa adanya kan gitu. Nah, lalu bagaimana mulai ekspansi perusahaan dan segala macam. Jadi masing-masing bisnis itu ada fase-fasenya, teman-teman. Dan setiap fase ini penting sekali adalah business owner-nya. Banyak orang yang banyak sekali business owner nggak bisa lolos dari fase sistemasi ini. Banyak sekali. Kenapa? Satu, susah mempercayakan kepada orang lain. Susah untuk mempromosikan karyawan-karyawan yang ada perform. Kadang ya business owner itu pikirannya kan simple ya. Business owner pikirannya gini, aku punya karyawan, selama ini gajinya 3 juta, ya kan? Kalau mau tak naikkan 5 juta kok rasanya, kalau mau dinaikkan 5 juta kok rasanya eman ya. Kok rasanya kok ya eman-eman, mau dinaikkan jadi 3 juta jadi 6 juta gitu. Kita mau promosikan dia jadi manajer tuh, gajinya 7 juta misalnya. Kita kan jadi mikir, bisa apa enggak? Ya kira-kira layak apa enggak gitu kan. Nanti jangan-jangan enggak bagus segala macam. Lalu berikutnya lagi, kenapa banyak orang nggak lolos dari sini? Nggak berani percayakan ke orang, nggak berani mulai menggaji manajer, kemudian juga tidak membangun sebuah sistem, ya, tidak membangun sebuah apa namanya, ya budaya seperti itu. Leadership-nya kurang gitu. Jadi kalau teman-teman di fase sistemasi itu wajib banget ikut kelas leadership. Ya, nanti kalau di NS Trainer ada ini Pak Pras tuh, Kang, yang ngajar tentang leadership inside out. Nah itu mulai penting nih belajar sistemasi. Di fase sistemasi perlu belajar tentang leadership. Karena kalau nggak belajar itu, leadership, keberanian untuk percaya kepada orang, ya, berani untuk mulai buka cabang, berani untuk tambah reseller dan segala macam. Kalau nggak ada keberanian itu, nggak berkembang, akhirnya banyak yang nggak lolos, teman-teman. Gitu. Jadi kita perlu memahami satu orangnya, berikutnya adalah bisnisnya, fase bisnisnya, dunia bisnisnya seperti apa. Kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu dulu dari saya, teman-teman, dari Kang Pur ya. Nah, teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi. Yes, thank you Coach Denny. Sharingnya sangat menarik sekali tentang bisnis, banyak banget aplikasinya, dan saya baru tahu ternyata bisnisnya ada banyak dan udah ada beberapa yang mau IPO atau sudah IPO Coach ini tadi saya lupa. Kita mau IPO, udah mau IPO. Mau IPO ya. Kapan rencana tahun ini juga? Enggak, belum, masih beberapa tahun, kita lagi persiapan. Wah, persiapannya sudah dipersiapkan dengan menggunakan keilmuan neurosemantik dan meta coaching. Coach, jadi ada pertanyaan di chat dari Mbak Giokni, mau saya bacakan Mbak Giokni atau mau langsung unmute your mic? Saya bacakan berarti. Oh, boleh. Bacakan ya Mbak Giokni ya. Silakan. Ya, Coach Denny, apakah saat mencari bisnis untuk nanti diajak berkolaborasi, apakah Coach Denny melihat aspek coachability dari ownersnya? Jika ya, apa indikatornya? Ya. Thank you. Ya, thank you Kang Pur. Thank you Bu Giokni ya. Jadi gini, hal yang pertama, kalau kita mau kerjasama bisnis kan gini, cara punya bisnis yang banyak tuh simpel. Masuk pada saat dia lagi pengembangan.
bukan masuk pada saat dia lagi merintis. Ya, ada sih beberapa masuknya saat merintis. Cuma kalau kita masuknya saat lagi merintis, itu biasa juga cukup bisa menyita waktunya kita gitu loh. Dan itu belum kuat, bisnis modelnya masih belum kuat. Kita masuknya itu saat dia sudah mulai rame, sudah mulai mau berkembang, nah kita mulai masuk di situ. Nah, jadi saya biasa masuk itu di fase ketika dia lagi mau mengembangkan, itu satu. Karena ketika dia lagi fase pengembangan, maka dia butuh di coaching biasanya. Dia butuh di coaching. Dia butuh ada orang yang meng-coach dia. Lalu berikutnya lagi adalah dia butuh ada orang yang bisa melihat dari luar. Dari luar itu artinya dia melihat dari sudut pandang orang ketiga. Nah, lalu dia juga perlu permodalan biasanya. Nah, disinilah saya masuk, bisa dengan modal saya, bisa juga dengan investor. Nah, maka kalau kita punya teman-teman yang agak-agak duitnya agak banyak gitu ya, nah itu bisa tuh ditawarin jadi angel investor gitu. Nah, itu ada tuh beberapa teman saya yang seperti itu, bantu masuk juga mereka sebagai pemodal aja, ada yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih kita mau melihatnya teman-teman? Nah, dari yang jatuh bangun ya, jadi saya juga punya beberapa yang gagal total juga ada. Ya gagal total ya sedih banget itu. Ya gagal total juga ada, yang jalan sampai sekarang juga ada. Dari situ saya mengambil beberapa pembelajaran, beberapa benang merahnya. Yang pertama, kalau mau masuk ke bisnis yang seperti itu, masuk memperkolaborasi bisnis atau kita masuk saham atau kita mau kolaborasi apapun itu, maka pastikan orang itu hidup matinya di bisnis itu. Pastikan dia itu memang all out di bisnis itu. Kalau dia nggak all out di bisnis itu, selesai teman-teman. Ya, ada satu ketika kita beberapa orang business owner, kita ngelihat ini ada bisnis satu yang bagus. Ya udah, kita buka gitu loh. Problemnya cuma satu. Beberapa orang ini kita berempat. Semuanya masing-masing punya bisnis sendiri-sendiri. Jadi nggak ada yang hidup matinya di bisnis itu. Singkat cerita, setelah 1 tahunan, bisnisnya selesai. Karena apa? Kenapa nggak berkembang? Kenapa? Nggak ada orang yang hidup matinya di situ. Nggak ada orang yang dia fight all out di situ, teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau bekerja sama bisnis dengan orang, syaratnya nomor satu adalah bukan tentang coaching ability-nya, bukan itu. Nomor satunya dia hidup mati di bisnis itu apa enggak gitu. Hidup mati itu artinya begini, dari buka mata sampai tutup mata sampai dia tidur, yang dia urus itu adalah bisnis itu. Yang dia fokuskan di bisnis itu. Nggak ada bisnis yang lain. Nah, itu ideal tuh, nomor satu ideal banget tuh kayak gitu. Nah, itu number one. Nah, yang kedua adalah bersedia untuk belajar. Indikator belajar itu sederhana kok. Ajak dia untuk ikut workshop aja. Kan sekarang banyak tuh workshop bisnis, apapun itu. Ajak dia ikut workshop. Kalau dia ketagihan ikut workshop, itu bagus. Nah, tapi ketagihan aja nggak cukup gitu. Dia perlu ketagihan dan pulang langsung praktek. Jadi ketika dia ikut pelatihan, dia pulang dia praktek dan kita mendampingi gitu. Nah, ada satu trik yang saya lakukan teman-teman. Nah, ada satu trik yang saya lakukan. Ini alasan kenapa saya jadi konsultan bisnis atau bisnis coach sebenarnya. Jadi yang saya akuisisi selama ini itu mayoritas itu adalah mantan klien saya sebenarnya. Loh, kok bisa jadi mantan klien? Karena pada saat saya menjadi coach-nya dia, saya bisa mengukur kalau kita 3 bulan ya kita coaching dia, 3 bulan saya coaching orang tersebut, kita sudah bisa tahu nih orang mau dibilangin apa enggak, orang ini bisa kita coaching, dia bisa ngikutin enggak, dia serius enggak, kita ajarkan tool bisnis, dia serius enggak, kita suruh baca buku, dia mau baca enggak, kita kasih online course, dia bisa mau belajar enggak, suruh pergi workshop, dia mau belajar enggak, mau dipraktekkan enggak. Dan sebagai business coach, kita kan punya akses ke dia punya keuangan. Kita kalau biasanya klien itu kalau sama coachingnya itu terbuka gitu loh. Jadi kita tahu nih, realnya bisnisnya dia ini seperti apa. Realnya keuangan dia seperti apa. Nah, dari situ saya bisa langsung nilai tuh. Nah, oh ini oke nih.
akuisisi. Bulan ketiga akuisisi gitu. Bulan keempat akuisisi gitu. Nah, itu saya lakukan sejak waktu tuh. Makanya cepat tuh pertumbuhannya 5, 6. Jadi bisnisnya cepat tuh berkembangnya gitu. Dan enaknya mereka udah satu visi, udah kita jelaskan gitu loh, teman-teman. Nah, itu beberapa patokan yang itu tips yang saya lakukan gitu loh. Jadi alasannya menjadi business coach salah satunya begitu gitu loh. Nah, cuma itu kemarin saya ditanya sama coach saya gitu kan. Kebetulan saya juga sedang di coach sekarang, seorang business coach. Coach saya tuh tanya, Coach Denny ini mindset-nya ketika menjalankan coaching ini itu sebagai seorang coach atau business owner yang mau mengakuisisi bisnis orang lain. Nah, itu saya galau itu. Pikir-pikir ya, aku ini nge-coach apa aku mau akuisisi bisnis orang ya? Gitu loh. Karena coach-nya bilang harus clear loh Coach Denny. Coach ini kalau mau sebagai seorang coach ya coach aja gitu loh. Nggak usah pikir mau cawe-cawe bisnisnya orang gitu loh. Nah, kan saya bilang tuh sama coach saya, tapi kan saya yang coach kalau ini bagus, prospeknya bagus. Well, Anda harus tentukan karena ini akan menentukan game plan, ini akan menentukan action plan ke depan. Jadi saya itu ditanya, Anda ini mau jadi seorang coach atau Anda mau jadi agregator? Nah, itu saya tuh baru ngerti bahasanya agregator. Nah, tapi itu penting tuh. Makanya di situ saya ngerti, oh identity itu penting. Oh ya udah, berarti ketika kita sama klien ya jadi coach gitu. Tapi dalam keluar itu ya kita berpikir bagaimana sebagai business owner. Nah, jadi bagaimana melihat coaching ability-nya orang ini bisa di coach apa enggak? Ya satu, dia bukan ya. Yang penting dia satu hidup mati di bisnis itu penting. Beberapa bisnis saya yang collab itu karena sama teman-teman sesama business owner kita buka ya semua masing-masing punya bisnis lain gitu loh. Akhirnya ya setengah-setengah semua nggak jadi. Satu. Yang kedua adalah ya mau ikut pelatihan, kita ajak ikut pelatihan bersedia all out, keluar kota ikut pelatihan juga oke. Keluarkan bayar biaya pelatihan dari duit profitnya dia. Kalau dia sudah berani kayak gitu, itu sudah nilai tambah itu sebenarnya. Dan berikutnya dia mau praktek. Nah, lalu di coach. Nah, paling simpel sebenarnya adalah beberapa waktu terakhir bahkan deal-nya saya dengan klien saya itu simpel loh. Mau nggak gini? Saya terima kamu, saya jadi coach-nya kamu, kamu jadi klien coach, tapi saya punya satu syarat. Setelah 3 bulan, kalau menurut saya oke, kamu bersedia untuk diakuisisi. Akuisisi itu artinya begini, saya masukkan modal atau saya carikan investor untuk saya masukin modal supaya usaha kamu bisa berkembang. Nah, nanti di situ kita bisa kalau dia belum ada badan usahanya, maka nanti setelah masa penentuan itu kita mulai bikin badan usaha. Nah, disitulah saya mulai masuk saham, apa segala macam. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya dalam 3 bulan ini saya lihat saya kurang prefer atau saya kurang nyaman, ya kita stop nih 3 bulan ini atau enggak ya kita cuma sebagai coach dan coachee aja kayak gitu. Nah, jadi itu track-nya saya tuh bisa sampai punya banyak bisnis sebenarnya gara-gara itu sebenarnya saya lakukan. Gitu. Coaching-nya jadi akuisisi ya coach ini. Ya, jadi berarti coachable dong. Kalau jawaban pertanyaannya coachable dari aspek coachable-nya ya coachable karena itu coaching-nya gitu. Karena dia coaching-nya gitu. Nah, pada saat dia jadi coach kan kita bisa tahu nih, ini orang kerjaan PR apa enggak sih, niat apa enggak sih gitu kan. PR-nya dikerjain apa enggak. Ah, itu jawabannya gitu. Jogni bagaimana? Terjawabkah? Ya, terjawab. Artinya confirm karena terbukti dari 3 bulan yang probation itu ya, melihat apakah dia coachable apa enggak, walaupun ada 2 faktor lain ya, Coach Denny, yaitu dari sisi dia benar-benar all out di bisnis itu, sama yang kedua adalah dia punya learning attitude dan dia mau apply. Oke, thank you. Thank you Coach Denny, thank you Coach Purnama. Yes, pertanyaannya selanjutnya ya dari Mbak Vera. Coach Denny tadi dijelaskan mengenai dunia profesional yang beda kuadran dengan dunia entrepreneurs dan juga identitas dalam bisnis keluarga, which is benar banget. Yang saya mau tanyakan, pernahkah Coach Denny punya pengalaman dengan coachee yang kerja di perusahaannya sendiri dan apa nasihat coach untuk tipikal business owner yang 4L, lo lagi. Makasih. Gue mau akses state-nya Civera. Ini. Aku sambil membayangkan Civera lagi ngomong. Lo lagi.
Banyak sih ya, dia kerja Hmm. di perusahaannya dia sendiri gitu ya. Hmm. Bahkan beberapa juga dia sebagai shareholder dan dia juga kerja di perusahaannya dia nih. Mhm. Maka identity itu sangat penting. Hmm. Beberapa kali ketika di sesi ya, atau ketika kita lagi meeting, saya selalu bertanya, Pak, ini Bapak lagi ngomong sebagai siapa nih? Hmm. Sebagai shareholder, atau sebagai keluarga, atau sebagai misalnya dia posisinya adalah GM misalnya, atau Bapak sebagai GM nih. Hmm. Karena itu pertanyaan yang saya sering tanyakan tuh kalau di meeting. Kalau yang ketemu sama orang yang begini, bolak-balik saya tanya nih, ntar, dia lagi ngomong panjang lebar gitu ya. Kadang saya tuh berusaha nelaah itu, dia punya penjelasan saya telah, Ntar Pak, Bapak jelaskan ini sebagai apa nih? Sebagai pemegang saham atau sebagai GM? Sebagai GM Pak, oke. Lalu disitu kita teruskan. Nah, kadang coach kita atau orang yang kita ajak coach ini, kadang dia nggak sadar loh. Dia lagi ngomong itu, Bapak nih posisinya ngomong sebagai apa? Ya saya ngomong ini sebagai anak dong. Ya jelas loh gini-gini loh Pak, ini kan sebagai anak. Coba deh Bapak sebagai GM. Sebentar, sebagai GM. Wah, sebagai GM beda sih, begini. Jadi kayak apa ya, perceptual position gitu loh ya, perceptual position. Ya, kalau di NLP Prac itu perceptual position. Jadi bagaimana melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi sebagai pemegang saham, sebagai anaknya pemegang saham misalnya, sebagai GM, atau dia sebagai bahkan sebagai konsultan misalnya gitu. Jadi penting kita tanyakan, kamu ngomong ini sebagai siapa nih? Role-nya sebagai apa nih? Kayak gitu. Apakah ini yang dimaksud Cik Vera nih pertanyaannya? Cik Vera terjawab nggak? Benar juga, selain itu juga benar perceptual position ya, maksudnya kan mentalitas juga termasuk ya, maksudnya bahwasanya business owner banyak yang bermentalitas karyawan, itu juga sama juga perceptual position, sama juga sih. Yes. Jadi please continue with the answer, thank you. Yes, thank you Cik Vera. Thank you, Cik Vera. Oke, thank you Coach Denny. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Ari Wirawan. Coach Denny, seberapa pentingnya visi dan misi perusahaan dalam kesuksesan sebuah bisnis, suatu bisnis? Ini menurut saya pribadi ya, di luar dari materi banyak workshop-workshopnya bisnis coach ya. Ini pribadi nih. Kalau masih baru-baru buka bisnis gitu ya, menurut aku sih nggak begitu penting sih. Karena pentingnya awal-awal buka bisnis itu dapat duitnya, dapat profitnya. Kalau nggak dapat profitnya juga mau pikir visi misi juga kejauhan, kecapean gitu loh. Yang penting marketingnya jalan, ada kliennya, kita bisa ada admin anggota karyawan bisa jalan, itu udah gitu loh, ya kan. Nah, visi baru mulai penting. Visi misi itu mulai penting ketika sudah mulai ada organisasinya. Ketika sudah mulai, jadi kalau struktur organisasi itu sudah mulai ada level 2-nya. Artinya sudah mulai ada supervisornya. Sudah mulai ada manajernya. Wah, itu penting tuh. Karena gini, bisnis yang bisa berjalan tanpa ada ownernya, maka digerakkan oleh apa? Maka digerakkan oleh visi, misi, dan budaya. Penggeraknya di situ. Jadi penggantinya owner itu adalah apa? Banyak orang mengatakan itu sistem. Oke, sistem bisa orang bikin, SOP orang bisa bikin. Tapi ketika menjalankan SOP-nya, itu kan bergerak berdasarkan visi, misi, dan budaya yang dibangun. Seperti itu. Nah, jadi kalau masih awal-awal nggak begitu penting menurut aku, karena masih ada owner-nya kan di situ. Owner yang kerja semuanya, bangun, marketing, konten, jualan, segala macam. Tapi begitu sudah mulai punya supervisor, mulai manager, di situ kan kita mulai bikin do and don't, kita mulai bikin aturan, kita mulai struktur, kita mulai peraturan perusahaan kita bikin. Ini ya nggak perlu yang ribet-ribet sih, bikin yang simple dulu aja kalau gitu. Baru itu mulai budaya. Budaya contoh. Satu adalah disiplin, itu paling simpel kan, disiplin. Artinya adalah datang tepat waktu, ya kan. Nah, supaya pulangnya tidak tepat. Kan yang kita suka itu dari karyawan kita adalah datang tepat waktu, tapi pulang jangan tepat waktu. Kalau pulang tepat waktu masalah tuh. Jadi bahasanya begini, kita perlu disiplin tuh. Disiplin contohnya apa? Datang tepat waktu. Dan kita perlu yang ada namanya loyalitas. Loyalitas artinya apa? Pulang tidak melihat waktu, nah, kan itu. Nah, kalau disiplin ya kan repot tuh. Kalau disiplin itu kan
masuk kerja tepat waktu, pulang kerja tepat waktu. Kacau tuh. Nah, tapi disiplin masuk kerja, pulangnya loyalitas. Nah, itu. Jadi kalau pulang kerja kita bahasnya loyalitas tuh. Nah, lalu berikutnya lagi kita bahasnya adalah integritas misalnya. Ya kan, jujur, integritas, hal seperti itu. Nah, itu penting tuh, gitu. Pada saat sudah punya orangnya udah mulai banyak gitu loh. Tapi kalau masih cuma kita doang gitu ya, kita ketahuan tuh karyawan mah ada kita mah dia nurut tuh pakai datang pasti juga tepat waktu, pulang karyawan kalau ada kita, ya kan. Sudah kita mau pulang baru dia ikutan mulai pulang. Kan nggak mungkin dia pulang duluan gitu, ya kan. Atau kita nggak suruh terus dia udah siap-siap pulang gitu kan nggak mungkin ya. Justru budaya visi misi kan penting ketika kita nggak ada gitu loh. Ya, jadi pentingnya disiplin supaya datang tepat waktu, loyalitas supaya mau lembur tanpa minta uang lembur. Nah, itu kan loyalitas tuh namanya. Kayak gitu. Ini aku versi aku ya, versi saya ya teman-teman. Mungkin nggak terlalu baku ya, minta maaf ya. Kayak gitu. Oke, Coach Denny, thank you. Dari Mas Ari ini sudah menjawabkah? Anggaplah Mas Arinya tidak on mic dan tidak on cam juga, jadi saya tidak Thank you, Coach memantau. Denny. Oke, thank you Mas Ari. Pertanyaan selanjutnya dari Ko Irfan. Coach Denny tadi bercerita sebelum mulai sudah belajar coaching. Ini mulai bisnis maksudnya. Bagaimana bisnis pertama Coach Denny dimulai setelah belajar coaching? Semua dimulai dari klien. Hmm. Jadi waktu itu juga awal-awal juga mereka jadi klien. Aku tanya mereka kan gini loh, karena kebetulan waktu di awal kan setelah belajar coaching kan komunitas saya kan ya para pengusaha tuh. Jadi ya pedagang, pengusaha gitu. Jadi kan saya tanya, bisnis kamu gimana? Kondisi bisnis kamu gimana? Niatnya kan mau niatnya kan mau nawarkan jasa coaching, kan niatnya itu di awal. Ya kan? Nah, lalu mulai jadi klien ya kan, klien, kita coach gitu. Nah, ketika kita coach, memang kalau kita coach sebagai bisnis coaching ya, saran saya sih paling nggak perlu tahu lah tentang keuangan bisnis, tahu tentang operasional gitu ya. Nggak perlu belajar yang sampai terlalu heboh gitu loh. Paling nggak tahu gitu loh. Tahu. Jadi ketika mereka ceritakan bahasanya mereka, paling nggak kita bisa paham gitu. Nah, dimulai sebenarnya dari situ. Ketika saya lihat kok, jadi ceritanya gini, contoh ya, contoh yang gadai, contoh yang gadai. Bermula mereka adalah klien sebenarnya. Mereka berawal, jadi ada sekelompok beberapa orang, mereka ada sebuah bisnis yang mereka nggak bagus, mereka lagi berpikir untuk buka sebuah bisnis gitu loh. Nah, mereka diskusi sama saya, lalu ya disitu saya coaching, apa yang kamu inginkan, apa pentingnya itu bagi kamu, ya pernah kamu berada di kondisi seperti ini, lalu apa yang terjadi, ya WFO lah seperti itu. Lalu menanyakan apa sih hal yang paling penting dari hal ini. Kalau kamu mau buka bisnis, apa yang penting? Kamu cari apanya? Profitnya, kamu cari manfaatnya, atau kamu cari apanya nih? Kamu cari bisnis yang di rumah, atau ketemu banyak orang, atau apapun itu. Nah, lalu singkat cerita, muncullah ide tentang koperasi pada saat itu. Nah, pada saat itu, saya juga, kita kan cuma beride aja, ide-ide gitu ya. Nah, lalu kebetulan saya kan suka belajar ya teman-teman. Jadi ya pada saat muncul ide itu ya saya cari pelatihan tuh yang berhubungan tentang koperasi. Karena sebelumnya sudah ada muncul ide-ide itu gitu loh. Akhirnya saya follow up kan. Jadi saya berpikir wah kayaknya bisa nih. Misalnya mereka lagi diskusi gitu. Lalu saya pikir ini bisa nih koperasi nih saya bilang kayak gitu. Nah disitulah kebetulan pada saat itu saya juga lagi ikut workshop tentang koperasi. Saya lagi interest tentang koperasi pada saat itu. Saya lagi interest tentang koperasi. Lalu di situ pada saat saya mau coaching klien saya bilang, ini saya lagi berusaha ikut pelatihan koperasi nih. Nah, saya ceritakan tentang dunia koperasi seperti apa, lalu saya tanya, apakah ini sesuai dengan value kamu, sesuai dengan intention kamu, dan segala macam. Itu. Wah, dia bilang, kayaknya bisa coach, gimana-gimana. Nah, lalu apa yang saya pelajari itu ya kita praktekkan bersama. Nah, itu asal mulanya tuh kalau yang koperasi. Gitu. Nah, ada lagi apalagi ya? Ada lagi kalau yang kuliner gitu ya biasa itu ada
kuliner, mereka orang-orang kuliner, lalu kita coaching. Kalau kuliner tuh ya bisnis yang banyak aktivitas sih, jujur aja kuliner tuh bisnis banyak aktivitas deh. Saya kebanyakan orang kuliner itu ya, dia karena banyak aktivitas untuk tahap awal. Maka kita tanya dia paling simpel aja, urut-urutan pekerjaan supaya efektif dan efisien. Pertanyaan itu aja udah ngebantu dia banget tuh. Dari pengalaman saya tuh. Karena bisnis kuliner tuh kalau dia kerjakan sendiri dari awal, riuh banget itu. Kayak gitu. Nah, maka masuk ke bisnis perlu belajar dunia bisnisnya gitu loh. Gitu. Tapi pada dasarnya prinsipnya tadi ada orang yang hidup matinya di situ, dia fokus all out di situ. Yang kedua coachable kayak gitu. Itu kurang lebih ceritanya saya. Oke, thank you Coach Denny. Ko Ivan menjawabkah? Thank you. Oke, Thank you, kasih Pak Ivan. jempol. Dari Mbak Sawitri Retno Hadiati, Coach Denny, apakah ini bisa diterapkan ke orang tua anak berkebutuhan khusus karena saya bergiat di yayasan yang memberdayakan keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Artinya ini tuh adalah apa ya? Coaching mungkin, Coach Denny. Saya nggak punya pengalaman di sini nih. Oke. Jadi nggak tahu apakah ini bisa nggak ya kita untuk nge-coach orang tua yang berkebutuhan khusus anaknya gitu. Gitu. Mungkin ini saya kurang bisa jawab nih karena saya belum pernah soalnya. Oke, nanti Mbak Sawitri bisa on mic kalau mau menjelaskan pertanyaannya karena memang udah ada ininya bisnisnya ya. Iya. Oke, silakan Mbak Sawitri. Apa? Maksud saya itu karena bergiat, jadi kita ini kan orang tua yang ada yang berusaha kayak gitu ya, punya bisnis dan sebagainya, itu apakah bisa diterapkan seperti itu ya? Oh, jadi ini coach untuk ke orang tuanya ya? Iya, ke orang tua. Jadi maksudnya terutamanya sih orang tua, tapi karena di kita, saya bisnisnya di Surabaya, di Sidoarjo gitu ya. Jadi karena kalau orang tua saja dia merasa aku tidak masalah, yang masalah itu anaknya. Jadi akhirnya juga orang tua dan anak, tapi lebih utama orang tua. Gitu. Sebenarnya kan kalau menurut saya itu adalah siapa yang menjalankannya sebenarnya. Ya gitu. Karena dalam bisnis tetap perlu ada orang yang menjalankannya, orang yang fokus di situ. Gitu. Kalau pertanyaan siapa nih? Lalu yang kita coach, yang kita bantu itu adalah orang yang menjalankan bisnisnya. Satu lagi, orang yang paling cocok di coaching itu adalah coach yang paling cocok di coaching dalam bisnis adalah mereka yang bisnisnya sudah mulai jalan. Sudah mulai masa pengembangan, masa sistemasi, sudah bisnis dia sudah jalan sebelumnya. Itu paling cocok itu di coaching. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang dia perlu lakukan. Gitu. Jadi kita membangun orangnya aja, itu bisnisnya sudah bisa mantap tuh. Tapi kalau seandainya coach dia baru memulai sebuah bisnis, maka dia perlunya adalah seorang mentor atau seorang konsultan. Yang terutama mentor kayaknya, yang bisa membagikan pengalaman untuk membantu orang itu mengembangkan, memulai bisnisnya. Kalau orang memulai bisnis, kita masuknya ke coaching, coachnya yang kecapean itu jujur aja. Kecapean itu, karena dia masih banyak ilmu bisnis dia belum dapat gitu loh. Kalau untuk dia bisnisnya sudah jalan sebelumnya, itu di coach keren banget. Apalagi teman-teman seorang coach dan ada seorang investor. Wah itu. Duit itu. Nah, pokoknya ada bisnis sudah berkembang, Anda ada teman investor itu nggak perlu orang yang memang dia fokusnya invest gitu ya, tapi paling nggak dia angel investor gitu loh. Dia ada bisa masuk ke sebuah bisnis, Anda sebagai coach-nya. Karena gini, investor ini nggak mungkin akan masuk kalau seandainya Anda nggak ada di situ, atau Anda bukan sebagai coach-nya atau dia akan ngomong konsultan. Kalau Anda tidak sebagai coach atau konsultannya, dia juga nggak mau masuk dana di situ. Investor itu pasti akan dia ngomong gini loh, aku baru mau masuk di sini, bro, kalau ada kamu. Kalau kamu nggak ada ya nggak berani aku masuk. Aku coach-nya. Karena aku coach-nya, aku tahu nih kondisi bisnisnya gimana. Nah, kan gitu enak. Kayak gitu. Jadi sangat tergantung kondisi situasinya ya. Ya. Gitu. Makasih.
Yes. Terima kasih Mbak Zawitri. Pertanyaan terakhir Ya. di chat. Pertanyaan terakhir di chat kecuali nanti ada yang ASN. Dari Mbak Margareta. Coach, izin tanya, apa yang harus saya siapkan saat ini saya memiliki bisnis dan ada 2 orang yang sudah mengajak kolaborasi untuk suntik modal dan lain-lain, tapi saya masih bingung sih untuk aturan mainnya saat pihak luar masuk ke organisasi bisnis. Hal penting apa yang harus saya siapkan dan apa yang harus saya pelajari agar bisa maksimal kolaborasinya? Terima kasih. Oke. Ini penting sekali adalah mengetahui definisi bisnis dari Bu Margaret. Kita balik lagi ke materi awal, definisi bisnisnya ini mau kemana nih? Lalu intentionnya. Intentionnya ini mau sampai di mana nih bisnis ini? Mau cuma sampai yang penting jalan, ini ada pemodal, aku mau besarkan omset, atau dengan intention, atau Anda punya intention bahwa dengan masuknya pemodal ini, saya mau masuk ke banyak kota. Atau intentionnya adalah saya mau nasional. Atau intentionnya nggak pakai masuk banyak kota, nggak masuk banyak nasional, saya kepengen exit dari bisnis ini, coach. Saya bisa juga tuh. Ada orang dia cari investor karena dia mau exit gitu loh. Ada. Aku udah capek nih ngurusin bisnis ini. Atau enggak, ada orang bisnisnya udah berkembang. Dia cari orang yang mau, yang bisa gantikan dia sebenarnya. Karena dia nggak begitu tertarik gitu. Misalnya nih, contohnya nih, dia seorang pebisnis gitu ya, terus ikut kelasnya Coach Irfan misalnya, kelas NLP practitioner gitu ya. Lalu dia terinspirasi menjadi seorang coach. Lalu dia ikut kelasnya Michael tuh, SCMC tuh, coaching mastery itu. Lalu dia terinspirasi nih jadi coach. Wah, kayaknya gue nggak cocok nih jadi business owner nih, gue cocoknya jadi coach nih. Maka dia perlu memikirkan nih gimana caranya exit yang bagus dari bisnisnya dia kan, dengan tetap tidak kehilangan bisnisnya kan. Ya udah, dia cari siapa yang bisa gantiin dia kan. Kan itu juga bisa gitu loh. Nah, maka itu penting itu dari sana. Karena itu akan menentukan mau bikinnya CV atau PT. Gitu. Nah, memang kalau misalnya orang mau masuk kolaborasi, ada orang mau suntik modal, langsung pakai PT aja untuk mengamankan perusahaan. Karena kalau pakai PT akan di situ akan muncul aturan. Jadi pre-frame. Jadi kalau kita punya perjanjian-perjanjian, kalau bikin PT itu kan frame demi frame. Ada MOU, ada perjanjian sebelum bikin PT. Itu namanya apa sih? Ada tuh saya bikin biasa itu. Bukan MOU. Jadi founder agreement. Founder agreement itu adalah kalau kita di semantik itu frame demi frame yang disetujui bersama. Frame waktu, frame hak dan kewajiban, frame tujuan, pembagian, dan segala macam. Lalu di situ dibukukan di PT. Nah, di PT karena sudah ada frame yang tertulis, itu menyelamatkan Bu Margareta pasti. Nah, lalu di situ juga ada tuh outcome frame. Jadi ketika investor masuk, investor mau outcome-nya apa? Ekspektasinya apa? Jadi perlu clear nih. Jadi kalau mau masuk seperti ini, kita perlu jelas expectation-nya apa? Dari investor ekspektasinya apa? Dari yang punya bisnis ekspektasinya apa? Harapannya apa? Kalau kita belajar di meta question kan ada tuh. Apa harapan Anda? Apa ekspektasinya? Jadi ketika hal ini juga jelas, masing-masing punya ekspektasinya apa, intentionnya apa, lalu do and don't-nya apa. Jadi itu jelas banget itu. Nah, lalu juga yang penting juga adalah, yang pasti adalah PT itu, bikin badan usahanya. Kedua, Bu Margareta memang perlu belajar banyak tentang PT, tentang ini pasti mulai belajar tentang perpajakan. Kalau sudah begini, saran dari saya wajib mulai belajar perpajakan. Lalu berikutnya lagi adalah punya sebuah pitch deck. Artinya Bu Margareta perlu clear nih, uangnya mau masuknya 1M misalnya. 1M ini mau dipakai buat apa? Misalnya 900 juta pengembangan, 100 juta untuk Bu Margareta. Bisa. Kayak gitu. Boleh. Tuh, sedia masuk 1M. Misalnya 200 juta buat apa? 250 juta buat apa? 400 juta buat apa? 300 juta buat apa? Itu harus clear, jelas. Nah, lalu berikutnya, yang nomor berikutnya adalah paling penting lagi adalah wajib banget diinfokan bahwa investor nggak boleh aktif. Jadi di PT itu, jadi di perjanjiannya itu ada keterangannya bahwa dia masuk sebagai investor pemegang saham pasif.
Jadi pemegang saham aja. Gitu. Jangan dijadikan aktif. Kalau dijadikan aktif, itu tidak nyaman pasti bagi Bu Margareta sebagai pemilik bisnis. Kita mau investor ini cuma sebagai penyuntik modal, tapi nggak boleh cawe-cawe di bisnis ini. Gitu. Dan dia harus tahu itu. Boleh nggak kasih masukan ke kita? Boleh. Tapi nggak boleh sentuh anak operasional. Gitu. Kalau dia sentuh anak operasional, offset. Kayak gitu. Hal kayak gitu. Jadi ya perlu banyak belajar sih untuk hal ini. Yaitu tadi PT, aturannya, frame-nya jelas, ekspektasinya jelas, dana masuk mau dipakai buat apa, itu akan menjadi pertanggungjawabannya Bu Margareta. Kemudian kalau terjadi tidak cocok, dispute, itu akan bagaimana, apa yang perlu dilakukan kalau nggak cocok, dan investornya wajib pasif, jangan dijadikan aktif. Gitu, nggak boleh cawe-cawe. Gitu. Satu lagi. Investor tidak boleh buka bisnis sejenis. Itu harus bikin tuh perjanjiannya. Nanti kalau nggak dibikin, dia kan ketika dia jadi investor kan dia open access tuh, dia jadi tahu nih kondisi bisnis. Nah, dia kan punya dana. Dia punya dana, dia tahu aturan main bisnis ini, dia tinggal cari orang lain untuk buka bisnis sejenis. Itu bisa. Nah, maka bikin perjanjian itu jelas dari awal, nggak boleh buka bisnis sejenis investor ini. Gitu. Dan juga Bu Margareta juga perlu etik ya, perlu etis. Etisnya adalah begini. Kalau Bu Margareta juga perlu deal tuh, jelas di perjanjian itu. Artinya adalah apabila Bu Margareta mau pengembangan dari bisnis ini, butuh modal dan segala macam, maka orang yang misalnya pertama kali ditawarkan adalah investor-investor yang lama. Gitu. Jadi misalnya butuh dana lagi nih. Nah, itu investor yang awal-awal kita tanyain dulu. Gitu. Jangan langsung cari yang lain. Gitu. Nanti mereka bisa nggak nyaman. Gitu. Itu tips-tips aja sih. Itu, Coach. Thank you, Coach Denny dan juga Mbak Margarita yang sudah bertanya. Tapi saya jadi menarik pertanyaan selanjutnya adalah kalau investor nggak main, kita punya perjanjian bahwa investor yang menginvestasikan di perusahaan kita ini tidak main di bisnis sejenis. Berarti kita juga kemudian perlu memilih investor yang tidak bermain di bisnis sejenis. Artinya gini, gue punya investor untuk gue mau bikin coffee shop. Ada investor yang mau masuk tapi dia punya bisnis coffee shop. Itu artinya jadi filter nggak? Ya. Oke, gini. Makanya kita sebagai investor itu rule-nya perlu jelas. Rule-nya perlu jelas itu gini. Sebagai business owner, kalau kita mau buka bisnis baru, maka pilihlah yang satu ekosistem bisnis. Hal yang sama berlaku juga sebagai investor. Kalau mau invest bisnis, investlah di bisnis yang satu ekosistem. Ini kesalahan saya di awal. Industri saya itu adalah di jasa keuangan. Lalu saya bangunnya itu kuliner. Ini bertolak belakang loh. Dunianya bertolak belakang dan tidak berkoneksi. Sehingga ketika saya menjalankan dua dunia berbeda ini, capek. Sebagai investor capek, sebagai business owner capek, sebagai investor, aduh kacau nih. Ya kan? Tapi kalau satu ekosistem itu paling cakep. Contoh, ini contoh gini. Saya kan kita ada satu perusahaan, ada Gadai Syariah. Satu perusahaan yang kita barusan akuisisi, baru tahun lalu sih kita akuisisi, itu adalah usaha logistik. Jadi kita mengakuisisi sebuah perusahaan logistik di satu kota gitu ya. Kita akuisisi benar-benar. Kita perbaikin, kita masuk di manajemennya, kita perbaiki manajemennya 3 bulan awal kita lakukan hal yang sama. Oke, lalu kita akuisisi, masuk saham, dan dia langsung kita konekkan ke bisnis saya. Jadi Gadai Syariah ini kan gadai. Yang namanya gadai itu perlu transportasi barang. Nah, maka daripada transportasi ini saya ngesupkan ke pihak luar, lebih baik saya cari bisnis yang bisa saya akuisisi, yang bisnis ini membantu bisnis saya yang sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang saya mainnya udah begituan tuh. Jadi yang satu ekosistem, jadi enak. Enaknya apa? Bisnis ini saling kontrol. Jadi ketika Gadai Syariah berjalan,
Lalu saya lihat laporan logistik. Dari laporan logistik saya bisa ngecek nih, laporannya sama nggak dengan laporannya Gadai Syariah? Balance nggak nih? Equal nggak nih? Jadi mereka saling ngecek gitu. Karena satu logistik. Contoh, misalnya kita usahanya apalagi ayam gitu. Kita usahanya jualan ayam gitu. Ayam petelur misalnya, ternak telur gitu ya. Maka next berikutnya apa yang berhubungan dengan ekosistemnya kita. Gitu. Yang terbaik jangan keluar dari ekosistem. Dan kalau kita kenal sama investor yang memang kerjaannya memang investor, maka dia tidak akan berinvest di luar dari ekosistemnya dia. Itu udah clear. Jadi kalau Anda ketemu investor yang dia invest di luar dari ekosistemnya dia, maka kemungkinan besar dia bukan profesional investor. Bisa jadi itu investor dadakan. Tapi kalau orang yang kerjanya invest, dia akan invest di dalam ekosistemnya dia sendiri. Kayak gitu. Nah, makanya ketika kita bikin perjanjian itu, tidak akan mengerjakan di bisnis yang sejenis. Ya. Mereka akan fine-fine aja. Kenapa? Karena tujuannya mereka akuisisi bisnis kita, supaya bisa support bisnisnya mereka juga sebenarnya. Gitu. Dalam satu ekosistem ya, Coach ya. Ya. Ini waktunya tinggal 4 menit. Ada satu pertanyaan, bahkan 2 dari Cikyok. Ini yang pertanyaan berikutnya ini dari setelah Mbak Margareta tadi ya. Kalau intentionnya social entrepreneurship, seberapa banyak investor di luar sana, Coach? Ini jawabannya singkat saja, Coach. Social entrepreneurship itu gimana ya? Pengusaha sosial. Bisnis Ya, sosial. seperti saya tadi, anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi non-profit gitu loh. Saya menambahkan. Ya, perusahaan non-profit. Kalau non-profit kan tetap ada profitnya, tapi kan itu bukan untuk kita kan ya, tapi kan untuk bisnis itu sendiri. Mengembalikan kepada masyarakat, bisnis itu sendiri. Itu bisa dipakai. Oh, satu lagi teman-teman. Satu lagi. Ini saya sedikit bahas perpajakan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya bisnisnya PT, lalu kan kita ambil dividen. Kalau PT ngambil dividen itu kan kena potongan 10%. Tapi kalau dividen itu diinvestasikan ulang, itu 0% loh, nggak jadi 10%. Ulangi, kita ngambil dividen di PT, itu kena pajaknya 10%. Tapi kalau itu, ya ini yang aturan baru ya, kalau itu diinvestasikan ulang, mau di properti lah, atau mau di saham, atau di PT lain, maka 0% itu 10% itu hilang, jadinya 0%. Artinya, teman-teman, kalau Anda membangun bisnis social entrepreneurship, lalu di situ ada badan usahanya, yayasan atau apapun juga, lalu dividen Anda itu diinvestasikan di badan usaha sosial tersebut, itu 0% loh dividennya, menghemat pajak loh. Gitu. Ya sebenarnya bisa juga sih ngakalinnya kan gini loh. Kita investasikan di social entrepreneurship gitu ya. Lalu Anda punya bisnis misalnya nasi kotak misalnya. Ya kan. Nah, lalu bisnis Anda ini wajib ngambil nasi kotak sama Anda gitu loh. Nah, itu kan juga sebenarnya ngakalin aja gitu loh. Cuma ngatur satu ekosistem aja sih sebenarnya nggak ngakalin pajak sih, secara pajaknya benar juga gitu loh. Cuma ya lebih hemat pajak lah bahasanya gitu. Gitu. Itu Coach. Oke, thank you Coach Denny. Cikyok nih pertanyaan terakhir tadi Coach Denny, apa nggak jadi diversifikasi nggak sih? Don't pull all egg in one basket. Kalau kantong kanan, kantong kiri bisa dapat captive market juga ya. Mungkin statement. Setuju. Kita tidak letakkan di banyak basket ya. Tapi usahakan, kita pastikan kita punya basket itu aman. Kita jangan taruh satu telur di satu basket, benar. Ya, tapi kalau kita punya banyak basket dan basketnya ini rapuh semua, ya bahaya juga kan. Gitu loh. Nah, supaya memastikan basketnya ini nggak rapuh, caranya gimana? Mainnya satu ekosistem. Kalau kita sebagai seorang trainer misalnya, maka apa sih bisnis yang satu ekosistem sama kita nih? Aduh, Coach Denny, aku nggak bisa nih keluar dari trainer, kayaknya trainer ini is my life gitu, is my dream gitu kan. It's okay gitu loh. Maka berinvestasilah, akuisisilah, tapi ada dana nih, ya udah akuisisilah bisnis yang berhubungan sama ini gitu loh, ya kan, yang berhubungan dengan trainer nih, ya kan, atau yang memakai jasa trainernya Anda gitu loh. Ya, contoh
paling simpel aja ya, saya kasih gambarannya. Saya misalnya seorang coach gitu ya kan. Lalu saya spesialisasinya adalah di trainer, coach spesialisasinya misalnya adalah di supermarket, ya kan. Nah, maka cara paling simpel adalah misalnya ada supermarket namanya ABC gitu ya. Paling simpel adalah saya menginvestasikan uang saya di sahamnya ABC gitu loh. Kalau bisa saya jadi salah satu orang yang punya sahamnya besar gitu loh. Nah, sehingga kan saya pasti dipanggil training terus tuh di situ. Yes. Ya, karena bosnya kan gitu. Ya. Jadi yang satu ekosistem gitu loh Benar banget. bahasanya. Ya, Thank jadi you. seperti itu. Thank you Kang Pur. Ya. Kalau satu ekosistem itu ada contohnya. Dia menyukai trainer sebagai passionnya, makanya dia bangun bisnis bikin coffee corner di tempatnya. Jadi ada training, ada tempatnya, ada coffee cornernya juga. Cakep tuh. Maksudnya berat. Itu ekosistem. Itu ekosistem. Jadi beliau itu sebagai trainer, lalu beliau membangun sebuah bisnis tempat training. Yes. Nah, gitu loh. Satu ekosistem. Masuk Pak Eko ya. Iya, masuk banget itu. Yes, ini waktunya sudah jam 9 sebagaimana yang disampaikan kepada audiens berdasarkan flyers. Coach Denny, thank you banget. Adakah closing statement darimu, Coach? Teman-teman, bisnis itu adalah tentang people. Kalau seorang business owner dia mau mengembangkan bisnisnya, maka dia perlu mengembangkan dirinya. Nah, apa yang dikembangkan? Yang orang luaran sana. Kalau kita bahas sebagai business owner ya, orang luaran sana kalau dibilang mau mengembangkan bisnis, mereka akan bilang belajar tentang bisnis, belajar marketing, belajar tentang operasional apapun itu. Kalau kita lihat di slide awal tadi, itu adalah tentang dunia bisnis. Itu tentang dunia bisnis. Tapi yang orang banyak sekali nggak tidak tahu adalah ada satu lagi ruang pengembangan yang perlu kita develop, yaitu adalah diri kita ini. Gitu loh. Nah, makanya kenapa saya bilang di neurosemantik, di meta coaching saya sangat terbantu sekali karena toolnya itu banyak dan itu setiap aspek dalam kehidupan kita itu ada bisa terbantu dengan tools yang ada di neurosemantik dan meta coaching. Apakah di luaran sana ada nggak yang bagus? Ada. Cuma kalau di luaran sana itu kita belinya itu kayak satu-satu gitu loh, dan kita kadang nggak tahu kita butuhnya yang mana. Nah, kalau di neurosemantik itu cukup lengkap, artinya one stop shopping gitu loh. Seperti itu dari saya. Jadi belajarlah ke neurosemantik trainer terdekat yang Anda, yang jadwalnya terdekat dan yang Anda kenal seperti itu. Silakan. Oke, thank you Coach Denny, teman-teman. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus virtual kepada Coach Denny. Dan berkenan untuk menampakkan kameranya, kita akan berfoto bersama. Saya Purnama Priyatna, Meta Coach MC Cafe edisi Juni 2002. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga bermanfaat sesi kita kali ini. Dan juga selamat beristirahat. Kita foto bersama. Coach Denny, gayanya mau kayak gimana? Money, seperti ini. Money. Goyang. Money. 3, 2, 1. Screenshot. Money. Yo. Masuk lagi on cam. Oke, 1, 2, 3, 4. Screenshot. Yes. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Dani. Thank you, Dan. Thank you semuanya sudah hadir.